Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang kita hormati seluruh keluarga besar almarhum Bapak Jamaluddin, abangnya, empon-emponnya semuanya, adik-adiknya, ponak-ponakannya ya. Dan kita doakan untuk almarhum Bapak Jamaluddin, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan sambutannya al-mukarram wal mahbub Bapak Kiai Haji Muhtadi Muntaha, guru kita mukarram Bapak Ustadz Ubaidillah, guru kita mukarram Bapak Ustadz Abdul Razak, guru kita mukarram Bapak Ustadz Muaz, Bapak Ustadz Haji Syatiri, Ketua Musalla Al-Muwahhidin, Bapak Haji Purwanto, Ketua Musalla Al-Awwabin, Bapak Haji Imam Mahmudin, dan juga dosen kita yaitu Bapak Ustadz Nurul Amin Mukti, besti saya beliau ini ya. Alhamdulillah, para orang-orang tua yang lain, para guru-guru yang lain, para hadirin jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah saya sebetulnya malam kedua Amin. Malam pertama nggak tahu habis maghrib. Ya, nggak tahunya nyelonong, nggak tahu 40 hari ke sono. Jadi acaranya jadi ke sono, banyak kesini tikernya doang ada ya. Karena Bapak Ustadz Mukmi selalu memberikan informasi kepada saya nih. Betul yang dibilang Kiai Muhtadi tadi, kalau ada yang meninggal dan saya kadang luput nggak tahu ya, saya ada pesan sama beliau kasih tahu saya. Takutnya kita tetangga kiri kanan malah nggak tahu. Alhamdulillah, makanya saya ngoncong lah sepi nggak ada orang. Karena ada acara 40 hari, 100 hari Pak Jamal Abdul Jalal. Para bapak hadirin sekalian, hidup itu kalau kata Imam Ghazali seperti pedagang. Orang dagang itu yang dicari pertama kali adalah modal balik. Ya, kalau modalnya udah balik, dia tenang. Yang kedua, yang dipikirin setelah modal balik adalah apa? Untung. Ya, selalu untung. Itu orang hidup seperti itu. Nah, orang yang paling beruntung
adalah orang yang bukan kekayaannya banyak. Orang yang paling beruntung bukan yang jabatannya banyak. Orang yang paling beruntung bukan yang followersnya banyak, bukan. Tapi orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika mati, matinya husnul khotimah. Itu adalah orang yang paling beruntung. Dan malam ini kita tadi sudah sama-sama mendengar, dipaparkan oleh Guru Nurul Amin Mukti dan Guru Muhtadi Muntaha, bahwa almarhum Bapak Jamaluddin termasuk orang yang paling beruntung. Orang yang Allah catat sebagai orang yang matinya husnul khotimah. Kenapa beliau orang yang beruntung? Satu, karena beliau hisabnya ringan. Ya, tadi diceritain, hisabnya ringan. Jadi orang pulang ke akhirat itu sama seperti kita mau naik pesawat. Semakin banyak yang kita tenteng, maka semakin lama pemeriksaannya. Ya, karena diperiksa sebelah kanan, di sebelah kiri, yang kadang-kadang ada barang yang dilarang kita bawa, itu pasti lama proses pemeriksaannya. Makanya ada satu doa dari Nabi, Allahumma ja'alni miskina, yang tidak sama sama kita. Ya, tidak sama sama kita. Jadi Nabi itu selalu minta, ya Allah jadikan saya orang miskin. Karena orang miskin itu sedikit apa? Hisab. Hisabnya sedikit. Bawaannya nggak ada yang perlu ditanya. Jadi malam ini kita berjanji apa? Menjadi saksi bersama bahwa almarhum Bapak Jamaluddin orang yang sedikit dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buat orang-orang yang kira-kira ya, berat bawaannya, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Beliau selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, ini termasuk doa yang sering dibaca oleh Guru Muhtadi. Ya, karena tadi bebannya beratannya ya banyak. Ya, larangannya dua. Makanya doanya cuma itu berupa Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisab saya yang gampang, gue yang gampang gitu ya. Jadi supaya hisab kita gampang, Pak, Umar bin Khattab selalu mengucapkan doa itu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau Pak Jamaluddin malam ini sudah bahagia. Semuanya, teman-temannya, tetangganya sudah menjadi saksi dan menyatakan bahwa almarhum orang baik. Dan itu doa. Ya, dan itu doa. Jadi ketika kita menjadi saksi dan menyatakan orang yang meninggal min ahlil khair, itu doa. Bahwa almarhum adalah orang yang baik. Ya, tadi sudah dipaparkan tuh. Beliau baik sehingga beliau di alam kubur sekarang ini sedang menikmati kiriman-kiriman yang dibacakan tadi. Ya, kiriman Al-Qur'an, kiriman tahlil, kiriman tasbih, kiriman yasin, Pak ya. Itu semua menjadi nur, menjadi cahaya di alam kuburnya. Dan bukan hanya cahaya, alam kuburnya itu menjadi luas berkat kiriman-kiriman yang kita baca. Alhamdulillah ya. Maka kita yang masih hidup, jadilah kita pedagang yang selalu apa? Selalu untung. Jangan sampai nauzubillah, Pak, kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya, walaupun hidupnya panjang, usianya panjang,
tetapi ternyata orang ini orang-orang yang rugi. Apa ciri-ciri orang yang rugi, Pak? Nah, ini kita jangan sampai nih, na'udzubillah, Pak. Artinya apa, Pak? Kita beramal, kita beribadah, kita melakukan kebaikan, ternyata ketika kita mati, kebaikan itu habis, Pak. Nggak ada, bersisa, nggak ada pahalanya, nggak ada yang membantu kita, nggak ada. Apa itu, Pak, yang bisa membuat kebaikan orang itu hilang? Satu, kata Nabi, alamatus saqawa dzikrul hasanat al-madiyah wa huwa la yadri aku bilat amruddat indallah. Ini hati-hati, Pak ya. Ini pesan Nabi nih. Tanda-tanda orang yang rugi, tanda-tanda orang yang celaka. Kata Nabi, zikrul hasanat al-madiyah. Orang-orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Apapun itu kebaikannya, disebut-sebut, Pak, maka itu yang menghilangkan apa itu? Pahala. Benar. Ya, hilang tuh pahalanya. Habis, Maya. Ya. Wahwalayadri, sementara dia nggak tahu, Pak, kebaikan yang pernah dia lakukan, aku bilang amruddat indallah. Makanya ngapa kayak diputar-putar itu? Ya. Ya. Padahal dia nggak tahu, Pak, kebaikan yang pernah dilakukan diterima atau ditolak Allah. Kita nggak ada yang tahu. Semua, Pak, kebaikan kita, puasa kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, terus zakat, infak jariah kita nggak ada yang tahu itu diterima apa ditolak Allah. Ya, makanya kalau sering disebut-sebut, maka itu akan menjadi apa? Hilang pahalanya. Saking hilangnya, Pak, sampai dikiaskan begini, Pak. Ini ada batu kali yang licin. Ya, batu kali yang licin, Pak. Terus ada debunya. Debunya itu, Pak, kesiram air. Kesiram hujan, kayak kesiram apa. Kira-kira tuh debu di batu licin ada nggak? Habis. Tuh begitu tuh. Orang yang sudah melakukan kebaikan, terus disebut-sebut kebaikan. Itu orang yang apa? Rugi. Jadi energi kita, Pak, lelah. Energi kita tuh capek, Pak. Kita puasa Ramadan sebulan lelah. Ya, kita beribadah, sholat, lelah. Baca Quran, mata apa yang ngantuk-ngantuk, lelah. Jariah, infak, sedekah juga apa? Lelah. Tapi karena gara-gara disebut-sebut, maka itu akan menjadi apa? Hilang nilai pahalanya. Nah, kayaknya Bapak Jamal nggak begitu tuh. Apalagi tadi kata Guru Muh tadi, beliau mah orangnya komitmen. Ya, orang komitmen itu, Pak, itu udah luar biasa. Punya nilai komitmen itu, ya, istiqomah itu luar biasa. Ya, makanya buat kita nih yang masih hidup, apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah disebut-sebut, apalagi diapain? Diungkit-ungkit. Lah, itu kan kalau bukan dari gua, dari siapa lagi? Begitu, Pak ya. Nah, Pak Suhada begitu, Pak Suhada. Iya. Iya benar. Iya. Kagak salah. Nah, jangan sayang, jadi hilang. Nah, kalau perlu, kalau bahasa itunya tangan kanan beri, tangan kiri nggak perlu apa? Nggak perlu tahu. Itu punya nilai apa? Pahala. Kalau usah disebut-sebut, kalau perlu dari hamba Allah. Ya, dari hamba. Karena yang namanya pahala itu, Pak, nggak akan pernah bergeser. Nggak akan pernah ketuker gitu. Ya. Yang penting kita, Mak, catatan kita di mata Allah, bukan di mata manusia. Manusia mah lagi deket, lagi seneng, lagi suka, habis disebut-sebut, dielu-eluin. Coba kan kecewa dikit. Abis jeleknya semua diapain? Dumbit, ungkit, umbar-umbar. Itu manusia begitu, Pak ya. Tapi kalau di catatan Allah, Pak, ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah.
disimpan rapih. Ketika kita melakukan keburukan, sama Allah ditutupin. Itulah bedanya Allah dengan kita. Ya, jadi ketika kita melakukan kejelekan, dosa kita diapain tuh? Ditutupin sama Allah. Jangan sampai nih keungkap orang lain biar tahu, nggak perlu gitu. Dikasih kesempatan lagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling rugi. Zikrul hasanat al-madiyah. Orang-orang yang selalu mengingat-ingat apa? Kebaikan. Yang kedua, orang yang paling rugi adalah orang yang nilai pahalanya hilang atau habis ketika orang itu sering mencaci, membuli, mengatain orang lain, Pak. Ya, jadi kalau ada orang nih dikatain, dicaci, dibuli, dihina, Pak, maka orang yang dihina itu dia mendapatkan limpahan pahala. Pamannya, ya, saya sama guru Nurul Amin tuh gedek baik, benci baik. Kemana-mana saya sama ngomongin baik kejelekannya gitu ya. Umpamanya. Saya punya nilai kebaikan nggak, Pak? Punya. Punya nilai pahala sholat, pahala sedekah, pahala yang lain gitu, Pak. Tapi karena saya sering mengatain orang, Pak, mencaci orang, Guru Nurul Amin yang sering saya umbar itu, saya jelek-jelekin ke orang lain, maka nilai pahala yang ada di saya pindah. Habis. Hilang. Wah, enak kebagian pahala. Iya, makanya kita kalau dikatain orang, dicaci orang, dihina orang, bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada yang ngomongin. Ya, jadi nggak usah perlu marah-marah lagi, nggak perlu. Ya kan? Karena itu kita sudah mendapatkan apa? Pahala dari dia. Dapat pahala. Dan tidak sebatas itu, Pak. Jadi kalau Guru Nurul Amin tadi sering saya katain, saya caci, saya bully, Pak. Nilai pahala saya pindah, Guru Nurul Amin punya dosa, dosanya pindah ke saya. Wah, iya, itu yang menyebabkan pahalanya hilang tuh gitu. Habis, nggak dapat apa-apa tuh. Walaupun orang itu rajin ngajinya, rajin sedekahnya, tapi mulutnya apa? Nah, yang ember lagi, empang ya. Gitu. Nah, ini juga hati-hati kita, Pak. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita ternyata pahalanya apa tuh? Hilang. Nauzubillah ya. Yang ketiga, Pak. Yang membuat pahala itu hilang apa, Pak? Ria. Pengen dilihat orang. Ya, jadi amal kebaikan itu pengen dinilai orang. Kalau jariah, infak, sedekah, kalau nggak disebutin di musola, di masjid marah. Karena pengen dinilai orang. Nah, nggak tenar itu. Ya. Makanya kayak gitu tuh hilang. Zaman sekarang sangat deket, Pak, kondisi kayak gitu. Umpamanya, saya sering sampaikan di mana-mana. Bapak baca Quran 1 bulan hatam. Bagus nggak tuh? Bagus. Pas selesai terakhir sampai ayat surah An-Nas terakhir, Bapak foto tuh Qurannya, curut. Bapak jadi status, alhamdulillah, akhirnya hatam juga tuh Quran. Nah, gitu ya. Lihat tuh di statusnya, berapa orang yang lihat, hilang dah pahala baca Quran. Ya. Malam jam 2:30 udah bangun. Ya kan? Gelar sejadah, sejadahnya dipoto, alhamdulillah malam ini qiyamul lail jadi juga. Nah, itu. Jadi urusan pahala, terutama yang sunnah, Pak, yang sunnah ya, jangan pernah dikasih tahu ke orang lain. Karena kalau dikasih tahu orang lain, nilai pahalanya apa? Gures. Habis, Pak. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Sama kayak puasa. Bapak puasa Senin, Kemis, yang dipotong mah cuma ini buka puasa, teh manis, kolak balabal, alhamdulillah puasa duduk juga, nah, gitu Pak ya. Nah itu hati-hati. Jadi ternyata Pak, ada amalan-amalan kita yang karena kita pengen dilihat orang, pengen dinilai orang, akhirnya tidak berpahala. Nah itu yang membuat orang menjadi apa? Rugi. Ya, saya yakin kalau almarhum ini, ya orang dikasih HP aja sama Guru
Amin, dijual lagi. Nggak perlu pakai pasang status dia, nggak perlu pasang status ya. Alhamdulillah beliau ini apalagi Pak menjelang ajalnya ya, itu memang sakit berkepanjangan. Ya, sakit itu dalam rangka adalah menggugurkan dosa, merontokkan dosa seperti daun-daun yang kering, rontok jatuh bersatu-satu, jatuh habis. Sehingga ketika dia pulang menghadap Allah, bersih. Karena dibersihkan oleh apa? Penyakit yang diderita selama di penghujung apa? Ajalnya. Mudah-mudahan kita Pak ya, yang masih hidup nih, masih hidup, kita pelihara. Ada beberapa amalan yang jangan ditinggal Pak. Satu, baca ayat kursi setiap hari. Ayat kursi itu Pak, baca setiap hari. Baik dia pakai buat sholat, baik dia habis setiap sholat 5 waktu Pak, habis masuk ayat kursi. Ataupun dipakai buat mau apa? Tidur. Maka ketika kita baca tuh Pak ayat kursi setiap hari, jangan sampai kita nggak baca, Allah akan lindungi kita. Jaga. Yang kedua, kata Nabi, man qara'a bil ayataini, ya, akhir al-Baqarah. Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatahu, maka orang itu Allah cukup. Ya, maka doa yang mustajab adalah doa 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Itu doa yang mustajab. Maka dan itu jangan ditinggal Pak. Setiap hari juga. Biar Allah cukupkan. Allah penuhi. Terutama sesuatu yang kita tidak suka hari itu, Allah sempurnakan itu. Kekurangan itu Pak. Dengan 2 ayat terakhir surah apa? Al-Baqarah. Boleh dibaca setiap pagi dan setiap habis subuh ataupun habis maghrib. Atau boleh juga dibaca untuk surah di dalam sholat. Nggak apa-apa. Dan itu ayat doa yang paling mustajab. Di antara apa? Allahumma warhamna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Apa yang kita minta? Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya, dan berikan saya rahmat-Mu. Jadi dengan doa itu, hari itu Pak, doa apa? Dosa kita Allah ampuni. Dan hari itu Allah kasih kita rahmat. Dan hari itu Allah sayangi kita. Nah, ini kita yang masih hidup Pak ya. Jadi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah jangan sampai ditinggal. Makanya kata Ustaz Abdul Somad Pak, ada 10 zikir kata beliau Pak. 10 zikir yang dibaca setiap awal malam dan setiap awal siang. Awal malam itu adalah ba'da maghrib, awal siang itu adalah ba'da subuh. Kalau kita mendawamkan 10 zikir ini, Allah mudahkan semua segala kesulitan-kesulitannya. Baik kesulitan dunia maupun terutama lagi kesulitan apa? Akhirat. Apa itu Pak? Yang 10 zikir. 1, Qul huwallahu ahad. Al-Falaq. An-Nas. Al-Fatihah. Ayat kursi. 2 ayat terakhir akhir Baqarah. Istighfar. Tahlil. Tasbih. Sholawat. Sebetulnya itu Pak, udah dirangkum tuh kalau Nur Ali itu dalam kita zikir tuh. Zikir tahlil tuh ya, kalau habis sholat subuh, habis sholat maghrib itu, zikirnya itu jangan ditinggal tuh. Semua itu kebaca. Berarti 10 zikir itu sudah kita baca. Ya. Kenapa itu semua Pak? Itu kalau dikupas atu-atu Pak, itu semua punya nilai keistimewaan. Semua punya nilai keistimewaan. Terutama buat kita nih, kayak tahlil gitu Pak ya. La ilaha illallah. Kita kan pengen Pak, ketika sakaratil maut yang kita ucap apa? La ilaha illallah, maka orang itu gampang masuk surga.
Dan orang itu, Pak, ketika dia sakaratil maut, gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi setiap petang, setiap pagi subuh kita baca, maka itu akan memudahkan kita ketika kita sakaratil maut. Maka tadi saya baca tuh di ujungnya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, gampangin saya. Gampangin kami ya Allah ketika kami menghadapi sakaratil maut. Kapan kita sakaratil maut, Pak? Bisa besok. Bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Tapi kalau ini sudah menjadi rutinitas, Pak, tiap habis subuh, tiap habis maghrib, 10 zikir yang tadi, usahakan jangan diapain tuh? Jangan ditinggal. Nah, karena semua punya nilai apa? Luar biasa. Kayak tasbih, kayak tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya, kapan lagi kita? Ya, apalagi tadi kalau merasa memang berat bawaannya. Banyak berat bawaannya ya. Paling kagak ada amal-amal kita yang membuat kita itu jadi ringan, jadi gampang. Adalah ketika kita menghadapi sakaratil maut. Nah, mudah-mudahan ya malam ini kita dikasih pelajaran, kasih nasihat oleh almarhum Bapak Jamaluddin sehingga kita menghadapi kematian yang entah kapan akan datang, kita sudah bismillah, minimal sudah ada hal-hal yang bisa memudahkan kita ketika kita ketemu kematian. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk Bapak Jamaluddin, ya, biar Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.